A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Untuk itu kami dari pihak pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025 bertepatan 9 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Untuk petugas imam dan khotib insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Haji Muhammad Rifain MSI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian untuk muazin nanti akan dibawakan oleh Adinda Muhammad Ikrom. Laporan keuangan 25 Oktober sampai 30 Oktober 2025. Saldo awal kas 25 Oktober 2025 sebesar Rp395.000. Adapun penerimaan kas tanggal 25 Oktober 2025 berasal dari Kota infak sholat Jumat sebesar Rp1.213.000. Kemudian kota infak di luar sholat Jumat sebesar Rp1.743.000. Jumlah penerimaan kas Rp2.956.000. Jumlah kas tersedia berjumlah Rp3.351.000. Untuk pengeluaran dari tanggal 25 Oktober 2025 meliputi biaya pelaksanaan sholat Jumat dan biaya perangkat dan pembawa sholat Jumat. Kemudian tanggal 26 Oktober 2025 biaya penceramah Ahad pagi meliputi konsumsi dan pembersihan di Ahad pagi. Pengeluaran kas total berjumlah Rp2.650.000. Adapun saldo kas 30 Oktober 2025 sebesar Rp701.000. Saldo bank tanggal 25 Oktober 2025 tidak ada pengeluaran sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025 insyaallah tetap di Rp55.850.000. Jadi jumlah saldo akhir kas dan bank 30 Oktober 2025 sebesar Rp56.551.000. Kemudian selanjutnya untuk detail laporan pihak pengurus sudah menempel laporan ini di whiteboard sebelah kanan Masjid Al-Munawwarah, dan himbau sekali lagi kepada anak-anak untuk tidak ribut bila sudah dalam masjid supaya tidak mengganggu jamaah lain yang nanti kita sama-sama akan melaksanakan sholat Jumat. Satu lagi, kita tidak henti-hentinya untuk mendoakan para donatur semoga dilimpahkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Kemudian untuk jamaah yang lagi sakit, insya Allah Allah angkat segera penyakitnya dan bisa beribadah normal seperti biasa. Kemudian untuk kita jamaah untuk tetap istiqomah dalam beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kuliniyah kiramil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, kami pengurus berdoa masih mengharapkan donatur dari Bapak jamaah sekalian. Insyaallah di minggu ini kita akan tutup dan bisa dibelikan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah penyampaian, salah kata, salah ucap, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zumratul mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demam jadi suara masih terganggu. imamu yakhthubu qad la ghawut ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya berkenaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya barang siapa yang berkata-kata baik perkataan tersebut menegur ataupun menyuruh orang lain diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka lebih baik dia mendengarkan dengan hati yang menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرام وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل الإسلام بشريعة النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الكرام أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang kami hormati. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama senantiasa mengaturkan puja dan puji juga rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas keseluruhan nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga di hari yang ke-9 bulan Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah, 31 Oktober 2025, kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita, Nabi pilihan dan teladan kita, yakni Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada kita umatnya sampai akhir kehidupan kita di dunia. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema yang kita ketengahkan pada kesempatan kali ini adalah hidup adalah pilihan, tentukan yang terbaik. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan arah, menentukan pilihan dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tentu konsekuensi dari sebuah pilihan akan muncul dan juga berimplikasi terhadap kehidupan kita itu sendiri. Karenanya perlu kita merenung jauh, perlu kita memerlukan pemikiran yang tajam dalam menentukan pilihan demi pilihan yang dihadapkan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai hidup yang singkat, hidup yang fana ini kita salah pilih, yang justru karena kita salah pilih membuat kita menderita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kelonggaran demi kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menunjukkan betapa Allah maha besar hatinya, betapa Allah maha murahnya, betapa Allah maha besar ghafurnya, sehingga tidak memaksakan kepada pemeluknya, tidak memaksakan kepada ciptaannya, umatnya untuk mengikuti pilihan yang telah ditentukan oleh Allah. Karena kalau Allah bersikap seperti itu, maka kita menganggap Allah tidak bersikap adil. Demi untuk mewujudkan keadilan yang diberlakukan bagi seluruh makhluknya tersebut,
maka Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan arah kehidupan kita dalam kehidupan ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa hamparan demi hamparan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, namun kadangkala kita yang memiliki akal tidak pernah kita gunakan secara maksimal untuk berfikir tentang hamparan demi hamparan rahmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah lembarkan kepada kita, sehingga yang sering terjadi adalah bahwa kita di dalam memilih sesuatu kadang-kadang memilih dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu di bidang ekonomi, apakah itu di bidang tauhid, apakah itu di bidang-bidang lainnya, jika kita tidak menggunakan akal secara baik, tanpa bimbingan iman dan tuntunan Al-Quran, niscaya apa yang kita pilih tersebut akan bertolak belakang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hasil renungan yang kita lakukan, hasil kajian yang begitu dalam untuk menentukan pilihan terhadap apa yang telah diberikan kelonggaran oleh Allah kepada kita, maka disitulah titik kenikmatan akan kita rasakan jika pilihan kita tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pilihan yang terbaik inilah yang kita dambakan, yang bakal bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih kehidupan kita nanti di akhirat. Bahwa kehidupan kita yang sementara memang secara kacamata dan hitungan matematika waktunya sangat singkat, tetapi waktu yang singkat ini sangat berimplikasi panjang dalam kehidupan kita abadi di akhirat kelak. Jika kita sengsara dalam kehidupan dunia, mungkin sebatas usia kita. Jika kita bahagia di dunia, juga mungkin sebatas usia kita. Tapi jika kita menderita di akhirat, maka penderitaan itu akan abadi dan selamanya. Dan jika kita bahagia, maka kebahagiaan itu juga akan abadi dan selamanya. Karenanya dengan akal inilah kita menimbang, dengan akal ini kita memilih, dengan akal ini kita berpikir, dengan akal ini kita memilah mana yang terbaik yang harus kita pilih untuk kita pedomani dan kita jalankan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Melihat dan mencermati sepak terjang yang saat ini terjadi, sungguh sangat luar biasa betapa manusia sangat tidak takut dengan hukum Allah. Seolah-olah hukum Allah tidak akan terjadi, seolah-olah kiamat tidak akan pernah ada, seolah-olah kehidupan alam kubur, alam barzah, alam akhirat tidak pernah ada. Sehingga terjadi adalah pemuasan hawa nafsunya, memenuhi keinginan-keinginan duniawinya yang fana dengan mengabaikan tatanan dan aturan yang berlaku. Mulai dari media sosial, ketika kita menyampaikan aspirasi, penyampaian pendapat, kita baca dari berbagai macam pendapat, sungguh sangat-sangat menyakitkan bila kita tidak sabar dalam menyikapi hal itu. Ini mengindikasikan bahwa betapa orang yang jauh dari agama karena salah milih dalam menentukan pilihan, yang terjadi adalah menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman. Belum hal-hal yang lain, mencuri, merampok, merampas dan lain sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa seolah-olah kehidupan dunia akan abadi, kehidupan dunia akan ada selamanya, dan dunia tidak akan pernah kiamat. Bagi sebagian orang mungkin benar kalau dia tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tapi bagi kita umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tentu menolak 100 bahkan 1000% pendapat yang seperti itu. Karena kehidupan dunia adalah perjalanan yang sementara dan kita akan menuju suatu tempat yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Dan menuju tempat akhirat, semua kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu juga suatu hal yang sangat-sangat menyakitkan dan tidak nikmat bagi orang-orang yang tidak beriman. Demikian pula orang yang beriman pun merasakan betapa dahsyatnya dan betapa sakitnya sakaratul maut itu. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudaraku, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita
untuk mengolah asah kita, asih kita dan asuh kita dalam menjalani proses kehidupan dunia ini. Mari kita mempersiapkan dengan baik, kita memilih yang terbaik di antara pilihan demi pilihan yang Allah hamparkan di hadapan kita. Jangan sampai kita memilih dengan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai agama, nilai etika, nilai akhlak, dan juga adab serta moral yang berlaku di tengah kehidupan kita. Demikian pula kita mencermati anak-anak muda kita sekarang, mulai dari level pendidikan SD, SMP, SMA, betapa tidak beradabnya mereka kepada gurunya, betapa mereka tidak punya akhlak kepada orang tuanya. Berbeda dengan kita 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, dengan jangan namanya guru luar biasa kita ta'zimnya. Betapa ta'zim, betapa ta'ajubnya kita dengan guru, karena keberkahan berkat ilmu mereka lah kita hari ini bermanfaat dan berguna. Karena dengan ketelitian, dengan keteladanan, dengan kasih sayang yang mereka berikan kepada kita, sehingga kita bisa berdiri sampai hari ini dengan akhlak yang baik, dengan moral yang baik, serta insya Allah memiliki kualitas dari segi ibadah dan lain sebagainya. Sungguh sangat besar guru-guru kita, orang tua kita, baik secara formal maupun secara non formal, semuanya adalah orang yang paling berjasa terhadap diri kita, menjadikan kita menjadi orang yang memiliki karakter, menjadikan kita menjadi orang yang berguna, yang bermanfaat, serta bisa membawa peradaban ke arah yang lebih baik, sehingga apa yang mereka tinggalkan akan berbuah manis, dan ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau akan senantiasa mendapatkan balasan dari ilmu-ilmu yang beliau transferkan kepada kita. Kita pun mengamalkan dalam perjalanan kehidupan kita. 100 tahun beliau di alam kubur, 1000 tahun beliau di alam kubur, senantiasa mendapatkan ganjaran pahala jariah dari ilmu yang telah ditransferkan, yang diajarkan kepada kita. Ini adalah hal yang sangat positif, dan ini sudah nyaris musnah dan nyaris hilang dalam peradaban kehidupan manusia modern saat ini. Karenanya kita sebagai umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam harus kembali mengikuti ajar Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang memuliakan orang tuanya, apakah dia guru, apakah dia dosen, apakah dia orang yang lebih tua dari dia, maka orang-orang seperti inilah yang akan membawa kemaslahatan demi kemaslahatan bagi manusia-manusia berikutnya. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, karenanya kita sebagai umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita meneladani, mencontoh bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berbisnis, bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana cara kita merasakan penderitaan demi penderitaan yang dirasakan oleh mereka yang membutuhkan bantuan pertolongan kita. Janganlah karena jabatan kita, janganlah karena harta yang kita miliki, janganlah karena kedudukan, janganlah karena gelar yang panjang melekat dalam diri kita, lalu kita mengabaikan orang lain, lalu kita pun tidak empati, tidak ada kepekaan, tidak ada kepedulian membantu dan menyantuni mereka. Ini adalah sebuah pilihan yang tidak tepat dalam kita menjalani kehidupan ini. Karenanya bapak-bapak dan saudara-saudaraku, semuanya kembali kepada kita. Silakan memilih di antara pilihan-pilihan yang Allah hamparkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak salah milih, sehingga kita akan selamat dalam menjalani kehidupan dunia ini. Hidup hanya sekali, harus membawa maslahah dunia dan akhirat. Hidup hanya sekali, jangan tidak menjadi manusia yang tidak bermanfaat. Mari kita jadikan hidup yang singkat membawa keberkahan, membawa kedamaian, membawa ketenangan, dan juga kemuliaan bagi orang saat ini maupun generasi dan demi generasi yang akan datang. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama untuk kita jadikan renungan. Mari kita pilih dengan pilihan yang tepat, dengan hati nurani serta pikiran yang jernih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mantap melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan melaksanakan apa yang telah kita pilih tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih wa naskuruhu syukra syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa salamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna mutabi'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihan wa ada. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitsna bimautis syuhada waqsurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannatal ma'al anbiya'i alaihi salam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurkum fas'aluhu min fadlihi yutikum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saufu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi tamami minas salah. Astawu rahimakumullah. Alladhi wasfisu fi sudur. Bismillah. Allah
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله واستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر إلى هذه النية وكل نياتنا وعلى الصالح وإلى حضرات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بأحسن الغايات من جميع الخيرات وبركات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله أنت مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.